نحمدك يا الله يا من وصل من انقطع إليه فاتصل سنده بالعروة الوثقى ونصلي ونسلم أفضل الصلوات والتسليمات وأزكاها التحيات وأسماها على سيد الكونين وسند الثقلين سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Pembina Pondok Pesantren Darul Kamal, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zaid, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ketua SDAI Darul Kamal, Profesor Dr. Haji Lukman Al-Hakim, Al-Mukarramun, para tuan guru yang menyempatkan waktunya yang begitu mahal untuk hadir di tengah-tengah kita pada hari yang barokah ini. Matta'anallahu biquli baqabihim fi sihhatin wa afiyatin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Camat tidak lupa juga yang telah menyampaikan kata sambutan yang sangat bagus tadi, kemudian para tokoh masyarakat sesepuh, kemudian para jemaah dari berbagai desa. Alhamdulillah yang banyak kenal ini ada yang dari Kalijaga, dari berbagai macam daerahnya, ada Kalbar, ada kepala desanya hadir, Kalteng, Kalijaga Pusat juga ada, dan Kalijaga yang lain. Jadi di depan tiang ada dari Suralaga, kemudian tiang lihat ada yang dari Sembalun, kemudian ada dari Pedijara, kemudian dari Banjarsari juga tiang lihat tadi, dan absen lagi mana yang dari mana yang belum tersebut? Ya, berarti pengajian sudah kelas nasional nih. Ada yang dari Kalteng, Kalbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Semua hadirin santri-santriwati juga Pondok Pesantren Darul Kamal yang insya Allah selalu berada di bawah naungan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah daripada kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul walaupun bagaimanapun kondisi yang kita hadapi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, plan B ternyata lebih indah daripada plan A yang sempat direncanakan oleh panitia, yang sebagaimana dikatakan tadi telah mengerahkan tenaga dan waktunya untuk mempersiapkan acara dengan sematang mungkin. Kemudian kita lihat ada terop di depan, ada panggung kehormatan di depan, sudah berdiri dengan sangat bagus. Akan tapi Allah SWT ternyata menginginkan kita yang lebih indah, yaitu kita sekalian duduk di sini sekaligus grand launching Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal. Insya Allah berkah, amin amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada hari ini untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kemudian juga dirangkaikan dengan memperingati hari kelahiran yang sudah berusia ke-37 tahun Yayasan Pondok Pesantren Darul Kamal Nur Kembang Daya. Berarti sudah berkepala 3 nih. Sudah berkepala 3, sekarang sudah berusia 37 tahun. Kira-kira ketika masih berusia 34 tahun dulu yang waktu di Mesir, karena rindu dengan pondok pesantren, yang sempat mengubah syair yang berbunyi Bifarfin wa niswatin mali'un qulubuna alama atamma min ni'amin wa minani atamma salasatal uqudi lidarinal kamalil muda'ini nuhudan lil waqani wa tatra aqa'uhu uluman wa khidmatan kasyamsin tudhi'u nurahu sabhari jani atau amada karabuna baqa'an wa ab'atha ujura kawamika khususan bifarhin wa niswatin, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, mali'un qulubuna, dipenuhi hati kami ini. Alama dulu sebenarnya alama asbaba min ni'amin, karena telah menyempurnakan nikmat Allah SWT, telah menyempurnakan nikmat dan karunia
tersebut yang dimaksudkan di sini atamma thalathatul uqudi lidarinal kamal, telah menyempurnakan 30 tahun bahkan lebih untuk Darul Kamal kita tercinta. Al-Muda ini Nuhudan lil Watani, yaitu sebuah lembaga yang mendukung kebangkitan atau pendidikan yang ada di negeri kita. Watatro atau uluman wa khidmatan, sudah tidak terhitung begitu besar jasa Pondok Pesantren Darul Kamal dalam mendidik generasi, baik dalam berkhidmah ataupun dalam menyebarkan keilmuan. Kasyamsin tudi'u nurahu sabharin jani, bagaikan matahari yang menerangi daerah Kafir Jani. Amat datang punya katakan doa apa, semoga Allah SWT selalu memberikan eksistensi dan usia yang panjang untuk Pondok Pesantren Darul Kamal, wa ad'afa ujura qawamika, serta melipat gandakan pahala orang-orang yang mengurusinya. Tentunya di sini untuk bisa seperti ini tentu ada peluh dan juga waktu dan juga tenaga yang begitu besar untuk tetap melestarikan lembaga kita tercinta ini, khususan Lurus Wani, terkhusus untuk Bapak pembinanya yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Islam Zain. Amin amin ya rabbal alamin. Itu semoga menjadi doa. Kemudian kaitannya juga kita di sini berkumpul untuk sama-sama bergembira, sama-sama berbahagia, sam'an wa ta'atan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kita di sini berkumpul untuk merayakan kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu, atau bentuk rahmat yang lebih besar daripada rahmat itu, yaitu dilahirkannya baginda Rasulullah SAW sebagai basyiran wa nadhiran untuk umat manusia. Kalau kita lihat tadi di terop di halaman itu terpampang di sana, temanya adalah membangkitkan atau meningkatkan kualitas kesalahan spiritual dan sosial serta membumikan semangat rahmatan lil alamin dengan melalui hikmah memperingati Maulid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kata-kata membumikan semangat rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, yang coba untuk meneruskan tradisi yang biasa kita jumpai dari masyayikh kita, para ulama, ketika kita belajar di Mesir, yaitu ketika ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, mereka memanfaatkan sunatan hasanatan untuk melestarikan tradisi sanad, transmisi sanad. Karena ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Tabi'i yang sangat besar, yang sangat terkenal, Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, bahwa itu adalah daripada agama. Kenapa dikatakan demikian? Agar tidak sembarangan orang-orang yang menyampaikan, mengajarkan ilmu agama, melainkan kita lihat dari mana sanadnya, dari mana dia belajar, dari guru siapa, apakah yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau al isnad, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena peraturan isnad yang ketat seperti itu, maka orang akan bebas naik mimbar, naik panggung, kemudian akan menyampaikan, hanya berbekal kemampuan mereka menyampaikan apa saja yang dia inginkan. Dan ini fenomena ini sudah ada sayangnya kita lihat pada masa saat ini. Oleh karena itu tradisi sangat seperti ini terus ingin kita lestarikan. Kemudian di samping itu juga sanad ini sebagaimana dikatakan oleh muhaddits besar Sayyidi Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan bahwa al-isnadu fid-din ansabul ulama al-amilin, bahwasanya sanad dalam keilmuan itu bagaikan nasab, keturunan. Jadi kalau kita punya bapak, punya ibu, orang tua, itu adalah orang tua kita dari segi biologis. Tetapi kita punya guru, mereka juga adalah orang tua kita dari segi ideologis, juga dari segi akademis. Dan bagaimana agar tersambung ke nasab kita kepada guru-guru kita, itu adalah melalui sanad. Nah, biasanya yang paling pertama biasa diijazahkan atau diriwayatkan ketika ada pertemuan seperti ini adalah ada hadis yang disebut dengan al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Tapi al-musalsal bil awwaliyah. Nah, jadi ada kata-kata awwaliyah di situ. Kenapa disebut seperti itu? Karena nanti kita akan perhatikan dari samping dibagikan kertas-kertasnya ada kata-kata wa huwa awwal haditsin
sami'tuhu minhu. Nanti masing-masing perawi itu akan mengatakan bahwa saya mendengar dari syekh saya, dan hadis ini adalah hadis pertama yang saya dengarkan daripada syekh fulan. Itulah disebutkan awal hadis sami'tuhu minhu. Nah, kemudian tentang apa keutamaan hadis musalsal ini, apa filosofinya, kenapa dia disebut dengan hadis musalsal bil awaliyah, kemudian kenapa dia yang paling pertama diriwayatkan, bukan hadis-hadis yang lain. Padahal hadis-hadis Rasulullah SAW yang bagus itu semua bagus, tapi kenapa hadis ini yang dipilih? Insyaallah nanti akan kita uraikan. Pertama kita bacakan dulu, kita bersama-sama melihat hadisnya. Di sini langsung saja. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Langsung saja di sini, di situ ada mukadimah sedikit, langsung kita ke sanadnya. Aqul haddatsani syaikhi wa syaikhi masyayikhi al-muhaddits al-ustaz al-doktor Abdul Karim As-Sayyid Al-Badawi Ahmad Sulaiman Asy-Syahir bin Mustafa Abi Sulaiman An-Nadwi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Yang sempat beliau ini adalah muhaddits besar yang masih hidup, berada di Mesir, profesor yang bisa dikatakan keilmuan dalam hadisnya itu sangat luar biasa. Tentang perawi-perawi hadis itu beliau hafal, baik nama maupun biografinya. Kemudian juga keilmuan baik riwayah maupun riwayah itu beliau adalah sebagai referensi untuk yang masih hidup saat ini. Walaupun beliau tidak hidup di Kairo, dia sempat mendapatkan kesempatan mahal untuk berziarah ke beliau, dan ketika berziarah ke beliau diijazahkan hadis musalsal bil awaliyah. Nah, beliau mendengar dari guru beliau, dan di sini dikatakan awal haditsin sami'tuhu minhu. Nah, yang adalah hadis pertama yang dia dengar dari beliau adalah hadis ini. Karena ketika kita sampai langsung kita minta, tolong minta tulis masang, minta ijazahkan yang hadis musalsal bil awaliyah. Nah, kemudian beliau mendengar dari guru beliau, haddatsani Syaikhi al-Hadits Maulana Muhammad Zakaria Al-Kanbihilwi. Itu diriwayatkan dari ulama besar juga. Ini sempat juga ditemukan oleh bapak pembina kita ketika beliau belajar di Mekah. Ini juga ulama besar, asalnya India. Nah, sebenarnya banyak versi sanad ini, akan tapi di sini karena guru yang tempat yang mengambil itu belajar lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di India. Karena itu kalau kita lihat ini nasabnya kebanyakan India. Nah, kemudian wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu qala hadatsani syaikhi Walid Ahmad As-Saharuri wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu hadatsani Syekh Al-Imam Muhammad Mazhar An-Nawawi Al-Hanafi Al-Bishri Al-Qadiri Al-Naqsyabandi As-Surawardi wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu an Syekh Al-Imam Mamluk Al-Ali wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu an Syekh Rasiduddin Khan Ad-Dihlawi wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu an Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu an walidihi Al-Imam Waliyullah Ad-Dihlawi wahwa awal haditsin sami'tuhu minhu. Ini Imam Waliyullah Ad-Dihlawi ini sangat terkenal, banyak sekali musannafat atau karangan-karangannya. Yang penting kita langsung saja skip ke halaman selanjutnya. Ada di situ ke baris ketiga dari Ar-Rahimun itu ya. Qala hadatsana Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakim. Ada salah satu muhaddits yang bernama Abdurrahman bin Bishr bin Hakim. Qala lahu awal hadits sami'tu minhu. Jadi beliau mendengar dari Imam Tabi'in yang sangat besar. Ini adalah guru daripada para ulama besar, termasuk gurunya Imam Syafi'i, termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhbarana Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan apa? Bahwa awal hadits sami'tuhu minhu. Nah, kalau diperhatikan ini kata-kata bahwa awal hadits sami'tuhu minhu itu terhenti pada Sufyan bin Uyainah. Nah, beliau mendengar dari tabi'in lagi, Amr bin Dinar. Nah, mendengar dari sahabat Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sahih radhiyallahu taala anhuma, karena beliau dan ayah beliau adalah sahabat masuk Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum aw yarhamukum man fis sama." Coba kita sama-sama baca makna hadisnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa
sama. Artinya adalah orang-orang yang mencintai, orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi, akan dibalas dengan kasih sayang oleh yang Maha Rahman tabaraka wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, irhamu man fil ard, sayangilah siapa yang ada di bumi, yarhamkum atau yarhamkum, bisa dua, bisa yarhamkum atau yarhamkum man fis sama. Misalnya kamu akan dibalas oleh kasih sayang malaikat-malaikat yang ada di langit. Di sini kualitas hukum hadisnya adalah Hasanun Sahih. Hasanun Sahih itu nanti panjang penjelasannya mulai dari segi ilmu mustalah hadis. Kemudian Syekh Hasan Al-Masad mengatakan birabbi yarhamkum, ketika mengatakan yarhamkum itu adalah alat istighnaq wa doa. Jadi artinya semoga Tuhan menyayangi kalian, merahmati kalian. Adapun ketika mengatakan yarhamkum bil jazaa itu adalah jawab amar. Nah, ini di situ nanti bisa ditulis namanya, diketik Bapak Hadaraha dan Majelis, nanti akhir karim tulis nama masing-masing. Mudah-mudahan dengan berkat sanad ini, walaupun yang bukanlah ahlun atau bukanlah pantas untuk menerima ijazah saja, belum pantas apalagi sekedar diijazahkan. Tapi seperti tadi kita di sini tabarukan mereka untuk mencari berkah, kemudian meneruskan tradisi, merealisasikan sanad-sanad yang terus dilakukan oleh para ulama kita. Nah, kembali kepada tadi, kenapa hadis ini yang dipilih untuk yang biasa diriwayatkan paling pertama kali? Nah, di sini kalau kita perhatikan, yang paling pertama mengatakan demikian adalah Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini adalah yang ketika meriwayatkan hadis dari guru beliau yang bernama Amr bin Dinar, adalah hadis pertama. Kemudian selanjutnya Sufyan Ibnu Uyainah ketika mau mengajar siapapun, pasti beliau akan pertama hadis yang akan diriwayatkan kepada murid-muridnya adalah hadis niki yang sama-sama kita baca. Nah, kenapa para ulama coba menggali hikmahnya atau filosofinya? Yaitu bisa dikatakan ini adalah sebagai keteladanan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada Aziz, ada Ghafur, ada Sabur, ada Syakur, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Ar-Rahman. Nah, di sini sifat itu banyak atau sangat kaya makna daripada mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih sifat Ar-Rahman ini sebagai sifat yang paling pertama disebutkan ketika membuka Al-Qur'annya. Nah, di sini diantaranya adalah kita melihat, semoga dengan menyebut itu kita akan tersadar bahwa betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesoleh apapun kita, sebesar apapun ijtihad kita dalam beribadah, dalam beramal soleh, itu tidak cukup sebenarnya untuk nanti ketika akan ada pada yaumul mizan, pada hari ketika ditimbang amal soleh kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat tidak cukup untuk bisa memberatkan imanan kita sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadakumul jannata bi amalihi. Tidak ada di antara kalian yang bisa masuk surga karena amalannya atau amal salehnya atau karena ibadahnya. Sehingga para sahabat mengatakan, wa hatta anta ya Rasulullah, engkau juga seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, wala ana, saya pun tidak seperti itu. Dan beliau mengatakan, illa an yataghammadanillahu birahmatihi, ya, melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala mencurahkan saya rahmatnya. Nah, itulah karena itu yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak pada hari kiamat an yu'amilana birahmatihi la bi'adlihi. Allah Subhanahu wa taala memang maha adil. Akan tapi kalau seandainya secara hakim sekarang, kalau adil sesuai dengan porsi bagaimana akan membalas perbuatan kita, amal soleh kita sesuai dengan porsinya, itu sangat kurang. Oleh karena itu harus memberikan kita atau menjurikan amal-amal kita itu adalah berdasarkan al-fadl atau anugerah atau kemaha kasih sayangnya atau kemaha cintaannya pada kita. Jadi kalau dilihat nanti, ya sudahlah, hambaku
silahkan. Nah ini Rasulullah SAW saja, sebenarnya mungkin Rasulullah SAW tidak seperti itu, akan tapi ini adalah sebagai contoh pada kita agar jangan pernah jumawa, jangan pernah bangga bagaimanapun kesolehan, bagaimanapun ibadah yang kita lakukan. Inilah yang kita maksudkan sebagai meningkatkan, namanya meningkatkan kesalehan spiritual, yaitu kita rasakan bahwa kesalehan kita itu belumlah apa-apa sehingga kita selalu merasa kurang. Nah, belum apa-apa sehingga kita selalu merasa kurang. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Hikam Al-Athaiyah, apa dalam hikmah pertamanya dikatakan min alamati al-i'timadi 'ala al-amal wujud nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamati al-i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Jadi karena memang sangat-sangat tercela di kalangan para al-arifin billah, orang-orang soleh itu untuk iktimat kepada amal, untuk terlalu percaya diri pada amal yang dilakukan. Nah, nanti apa pengaruh buruknya apabila kita terlalu percaya diri? Nah, kita sebagai manusia pasti akan bersalah. Ada suatu saatnya kita akan melakukan maksiat. Nah, di antara tanda percaya diri orang-orang itu pada amal adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal, yaitu dia akan kurang rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergelincir atau jatuh pada maksiat. Nah, sedangkan kalau misalnya dia tidak iktimat pada amalnya, dia santai saja kalau misalnya dia melakukan maksiat. Artinya dia tinggal bertaubat. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Dia bertaubat. Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Siapapun di antara kita, dia pernah membunuh, dia pernah berjudi, dia pernah meminum minuman keras, dia pernah melakukan riba, dia pernah melakukan mohon maaf zina, akan tapi ketika ada rasa penyesalan, segeralah kembali pada Allah SWT. Apapun dosanya akan diampuni oleh Allah SWT selama itu bukan syirik pada Allah SWT. Nah, inilah filosofi pertama mengapa kita menyebutkan Ar-Rahman pada sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga inilah yang diikuti oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu. Kemudian filosofi yang kedua dikatakan adalah pentingnya bagi seorang guru ketika pertama kali mengajarkan kepada murid-muridnya, seorang ustaz ketika mengajarkan kepada jamaahnya, seorang ulama ketika ingin mengajarkan, hal yang paling pertama perlu diajarkan adalah rasa untuk berempati, rasa untuk saling mencintai. Yaitu hadis yang sangat indah ini, hadis yang sangat indah baik dari segi makna maupun dari segi bahasa. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu balaghah, kita menguraikan makna-makna secara balaghah, balagi, secara sastra, kandungan yang ada dalam hadis yang kita bacakan ini, itu mungkin akan menghabiskan waktu berjam-jam. Saking luar biasanya gaya bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian begitupun maknanya. Di sini adalah apalagi sekarang ketika banyak kita lihat peristiwa kerusuhan di mana-mana, orang terjadi konflik, terjadi perpecahan di mana-mana, itu adalah pangkalnya kekurangan rahmat pada diri kita. Oleh karena itu perlu terus kita tanamkan, perlu setiap ada perkumpulan seperti ini untuk selalu diingatkan betapa pentingnya, betapa utamanya sifat rahmat untuk selalu ada dalam diri kita. Makanya tema yang kita pilih di sini adalah membunyikan semangat rahmatan lil alamin, sebagaimana semangat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi sifat kasih sayang ini kepada siapa saja. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang saja Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sangat tekankan. Misalnya suatu contoh, ada suatu hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang diantara lafaznya adalah mengatakan annam ra'atan bagiyan ra'at kalban fi yaumin harin yatifu bibi'rin adlasa lisanahu min syiddatil atas. Kemudian
Ini adalah kisah bahwa dulu kata Rasulullah SAW, pada zaman Bani Israel ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini profesinya adalah apa? Profesinya adalah sebagai PSK. Nah, betapa hinanya seorang PSK apabila ada di antara kita. Atau betapa inna la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila wa maqtan wa sa'a sabila. Disifatkan oleh Allah SWT betapa jijiknya, betapa busuknya perbuatan yang disebut dengan zina itu. Akan tetapi ketika suatu hari seorang wanita pezina ini berjalan, dia melihat ada, jadi sangat panas waktu itu, seperti panas di Arab itu luar biasa nih. Nah, sampai dia berkeliling mengelilingi bi'rin, sumur yang ada di situ, sambil mengendus-enduskan lidahnya. Itu menandakan dia itu betapa hausnya. Nah, seorang perempuan itu yang dia sempat minum sebelumnya dan dia sebelumnya sangat haus juga, kemudian pergi sempat jauh, akan tapi dia melihat kelakuan anjing tersebut, dia pun kembali kemudian sampai mengeluarkan sepatu yang digunakannya untuk menimba air yang ada di sumur itu. Kemudian diberikanlah anjing itu minum. Kemudian betapa senangnya anjing itu, dia akhirnya bisa hidup dengan normal kembali. Apa kata Rasulullah SAW? Faghafaraha. Maka dengan sebab apa yang dilakukan itu kasih sayang dia berikan kepada anjing, tidak peduli apa dosa yang telah dilakukan sebelumnya sebagai PSK, itu Allah SWT ampuni. Nah, ini sebagai dia dahulu belajar usul fiqh pada Pak Prof Lukman, yang karena sempat masuk STHI dulu 2 semester. Itu beliau mengajarkan usul fiqh. Dalam usul fiqh itu ada pelajaran mafhum mantuk. Ada mafhum disebut dengan mafhum fahwal khitab, atau disebut dengan mafhum aula. Artinya ketika di sana dalam nas atau dalam teks hadis disebutkan. Nah, juga di sini Tuan Guru Ja'far mengajarkan kita juga usul fiqh ketika di aliyah. Yang luar biasa beliau ini pengabdiannya kepada pondok pesantren, mengajar kita di aliyah dulu karena jurusan agama itu diajar dari kelas 2 sampai kelas 3. Nah, itu apa maksud mafhum aula? Kalau memberi minum anjing saja itu diberikan ampunan yang begitu besarnya hatta untuk dosa besar, apalagi memberikan atau menyayangi anjing loh. Anjing itu kan bisa dikatakan hewan yang hina di mata kita, bahkan dikategorikan dalam najis mutul langsung. Tetapi dengan sebab kasih sayangnya itu diampuni, apalagi kepada hewan yang mulia, apalagi kepada manusia. Nah, ada sebaliknya hadisnya yang mengatakan, menceritakan seorang perempuan juga, dakhalatil ra'atul an-nara bisababi hirwatin amsakatha. Jadi ada sebaliknya perempuan, mungkin perempuan ini orang solehah, akan tapi dengan sebab kelakuannya dia itu menahan seekor kucing, sehingga seekor kucing itu tidak diberi makan, kemudian dia tidak juga bisa mencari makan secara leluasa di bumi Allah SWT, kemudian akhirnya kucing itu mati. Apa hasilnya? Walhasil maka dia dakhalatin nar, masuklah ke neraka. Ini kebalikan daripada yang pertama, yaitu tidak adanya rahmat pada hati seseorang. Jangan sampai juga kita hilang rasa rahmat yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan ketika rahmat itu membuat kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan ketika tidak ada rahmat mendapatkan goda Allah. Jangankan manusia biasa, ketika Nabi saja, Nabi diceritakan lagi ada seorang Nabi, anak Nabi yang minal anbiya. Apa katanya? Jalasa tahta syajaratin. Ada seorang Nabi yang duduk di bawah pohon suatu ketika. Kemudian kalau dagat bunang latun, digigit katanya oleh semut, hanya seekor semut. Nah, kemudian sang Nabi ini padahal Nabi, kemudian karena marah setelah digigit oleh semut, dimintalah pengikutnya untuk dimintalah untuk membakar semua semut itu. Kemudian mendapatkanlah dia teguran dari Allah SWT, wahyu dari Allah SWT. Pahala namlatul wahidah. Kenapa kamu tidak membunuh satu semut saja yang menggigitmu? Kenapa semua semut? Bahkan mengatakan dalam riwayat lain, api an qarasatka namlatul wahidah
sebab kecil engkau membinasakan, menghancurkan, membakar suatu umat yang bertasbih kepada Allah SWT. Jadi jangan diremehkan. Makhluk sekecil apapun itu adalah wa in min ummatin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua apapun makhluk Allah SWT terkecil, bahkan pasir, itu semua pada dasarnya adalah bertasbih kepada Allah SWT, tetapi kita tidak paham apa isi tasbihnya, apa isi pengagungannya kepada Allah SWT. Maka perlu kita berhati-hati dalam bertaamul atau dalam berinteraksi hatta dengan hewan yang paling kecil. Nah, apalagi manusia seperti yang kita katakan tadi, makhluk aulaminya, apalagi kita sampai menyakiti manusia, apalagi sampai membunuhnya, apalagi sampai merampas hak-haknya, menyakiti dengan lidah kita termasuk. Ini adalah tanda-tanda daripada hilangnya rahmat dari hati kita. Jangankan orang Islam, orang kafir pun sangat diberikan hak untuk mendapatkan kasih sayang oleh Allah SWT. Dikatakan dalam hadis, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, arti kafir mu'ahad itu lawan kata daripada kafir yang bisa diperangi. Arti kafir itu adalah orang yang memerangi kita sehingga kita memerangi mereka balik. Adapun apabila tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, maka itu disebut dengan kafir mu'ahad yang tidak boleh kita ganggu kebebasan mereka untuk hidup. Jadi apa hasilnya apabila kita sampai membunuh kafir mu'ahad? Jangan bilang dia itu kan kafir, tidak pernah bersyahadat, kemudian kita bunuh. Apa ancamannya? Lam yarih raihatan minal jannah. Dia tidak akan sempat untuk bisa mencium, hanya sekadar mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dihembuskan atau bisa rasakan aromanya walaupun dari sangat-sangat jauh. Nah, apalagi kalau misalnya Rasulullah SAW juga berdiri ketika ada jenazah yang berjalan, ada sahabat yang menegur, jenazah yang berdiri Rasulullah, mengapa berdiri? Apa sabda Rasulullah SAW? Alih saksa, bukankah dia jiwa, bukankah dia seorang manusia yang memiliki nyawa sehingga dia pantas juga untuk mendapatkan hak penghormatan walaupun dia sudah meninggal. Apalagi kalau misalnya orang kafir, orang Yahudi saja diberikan penghormatan, diberikan kecintaan, kasih sayang oleh Rasulullah SAW seperti itu, karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Arti rahmatan lil alamin itu kepada semua manusia, kepada semua alam, apalagi kepada sesama muslim lagi. Sesama muslim sudah jelas-jelas hadisnya sangat banyak, kemudian ayat-ayatnya sangat banyak, diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian. Boleh ibu-ibu sempurna iman kan? Ya boleh. Kalau mau sempurna iman harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ke kanan diri kita ibu-ibu, bapak-bapak. Kanan kan? Maka kita menangani, mencintai diri kita sendiri, maka seperti itulah seharusnya kita mencintai semeton-semeton pada muslim. Jadi lamun marah, rasa-rasa dengki, rasa-rasa marah, rasa-rasa dendam, rasa-rasa luka-luka lama, mungkin pernah ada konflik-konflik seperti apa atau seperti kalau zaman-zaman sekarang itu ditikung misalnya. Nah, karena ditikung pacarnya itu sampai benci, misalnya sampai dipelihara kebenciannya itu. Nah, marilah kita lupakan semua rasa-rasa dendam, rasa-rasa amarah, mulai dengan momen kita memperingati Maulid Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan sifat rahmat ini. Kemudian dengan berkat kita melihat bagaimana para ulama bahwa pertama hal yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah yaitu tradisi hadis musalsal bil awaliyah, di mana awal yang paling pertama itu adalah hadis yang berisi tentang ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian begitu pun itu, maka jangan sampai ada yang masih yang saling sapa aja sama temannya. Dengan jawab pada damai. Saya bilang rasa-rasa arak, benci, rasa-rasa marah. Kita mulai sekarang, walaupun perbuatan terbaik itu adalah silaman qata'ah. Artinya kalau misalnya kita bersilaturahim kepada orang yang baik kepada kita, baik kepada orang yang baik kepada kita, itu wajar. Nah, memang gue menghadapi sebetulnya sendiri dia benci kepada kita, batur ke sendiri, marah benci pada kita, tapi lupakan
satu itulah. Kita mulai untuk saling berdamai. Jangan karena perbedaan partai politik, jangan karena perbedaan apa-apa itu kita ada konflik-konflik. Nah, kemudian kaitannya dengan meningkatkan, akhir insya Allah meningkatkan kualitas kesalehan spiritual. Ya, marilah kita beribadah kepada Allah SWT. Kita alhamdulillah kalau masyarakat kampung Kementerian, masyarakat Jaga, masyarakat Suraga secara ibadah sudah bagus, sudah ramai masjid kita lihat. Akan tapi perlu ada peningkatan terus. Nah, apa yang ingin kita lihat peningkatannya sekarang adalah kita membangkitkan Allah beribadah dengan prinsip Rasulullah SAW adalah aqulu abdan syakura. Jadi Rasulullah SAW dipisahkan oleh istri tercinta beliau. Qama fil laili hatta tatafaqqa qadamah. Beliau setiap sholat malam itu sampai bengkak kaki beliau. Ya kan Rasulullah seperti itu, berarti berapa jam itu kira-kira sholat malamnya sampai bengkak kakinya seperti itu. Diprotes oleh Sayyidah Aisyah karena sayangnya Sayyidah Aisyah pada suaminya. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa kau ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal kau ini sudah diampuni semua dosa-dosa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW kalau seandainya mau Rasulullah berbuat dosa besok atau lusa semua sudah diampuni oleh Allah SWT. Jadi buat apa manusia diri untuk beribadah sampai bengkak kakinya? Tapi apa jawaban Rasulullah? Prinsip yang sangat bagus dan ini perlu kita tiru secara benar. Makanya aku abdan syakura. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kita kebanyakan beribadah adalah karena ingin masuk surga atau masuk neraka. Ini tidak ada salahnya, tetapi masih ini ada di satu level. Tetapi level yang lebih tinggi daripada itu adalah murni karena rasa tanggung jawab kita, rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT. Begitu besar nikmat yang akan diberikan oleh Allah SWT. Apapun penderitaan kita akan dapat sebenarnya nikmat kalau kita renungi itu adalah jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Maka Allah SWT tidak menginginkan apa-apa daripada kita. Dan akan tapi demi kebaikan kita adalah dengan beribadah semata-mata untuk kesyukuran kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis yang sering menjadi muskilah, yaitu mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraf. Siapa yang menuturkan kalimat la ilaha illallah, dia itu sudah pasti terjamin dia akan masuk surga. Walaupun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Para sahabat yang mendengar itu heran sampai memastikan wa in zana wa in saraf ya Rasulullah. Walaupun mereka itu berzina, walaupun mereka itu mencuri ya Rasulullah, ataupun perbuatan maksiat lainnya, iya kata Rasulullah. Memastikan seperti itu. Sampai-sampai ada beberapa sahabat yang tidak berani meriwayatkan hadis ini karena takut menjadi fitnah. Seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu meriwayatkan hadis itu ketika diceritakan beliau sakaratul maut, itu meriwayatkan hadis itu. Nah, tapi di sini kita biasa mendengarkan hadis ini sekarang, jangan sampai salah paham karena ada cara-cara khusus untuk memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah untuk penjelasan bahwa bagi Allah SWT memasukkan kita di surga dan neraka itu sangat mudah. Apa susahnya bagi Allah SWT? Apa susahnya bagi Allah SWT yang tinggal mengatakan kun fayakun, tinggal mengatakan hati masuk neraka walaupun beliau sangat seperti ini. Allah SWT berhak. Ada dalam mantan surat itu kan ada misalnya baiknya yang lupa. Jadi Allah SWT berhak untuk memuamalah kita seperti apapun. Ada hambanya yang maksiat sebaliknya, Allah SWT berhak dimasukkan ke surga. Nah seperti itu, saking mudahnya. Walaupun nanti Allah SWT kan la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Janji Allah SWT adalah surga bagi orang-orang yang soleh, man amana wa amila sholihan. Kemudian janji Allah adalah neraka untuk orang-orang yang kafir dan bermaksiat. Tetapi maksud hadis ini adalah betapa mudahnya kalau seandainya Allah SWT ini memasukkan kita semua ke surga.